Deklarasi Stockholm adalah sebuah deklarasi yang dilakukan dalam Konferensi Lingkungan Manusia yang diadakan PBB pada tahun 1972. Deklarasi ini juga disebut sebagai Deklarasi PBB terhadap lingkungan manusia dan diikuti oleh negara anggota PBB saat itu. Konferensi ini diadakan di kota Stockholm, Swedia. Deklarasi ini menghasilkan 7 poin utama mengenai pelestarian dan peningkatan lingkungan manusia. Latar belakang diadakannya deklarasi ini adalah diselenggarakannya pertemuan dan konferensi PBB tentang lingkungan manusia. PBB merupakan organisasi internasional terbesar di dunia yang bergerak di banyak bidang, di mana salah satu tujuan PBB adalah dalam bidang pengembangan lingkungan dan interaksi manusia. Persiapan konferensi dilakukan sejak tahun 1968 atas usulan negara Swedia, yang pada akhirnya konferensi PBB tentang lingkungan manusia diadakan mulai tanggal 5 Juni 1972 sampai 16 Juni 1972. Penyelenggaraan diadakan di kota Stockholm, Swedia, yang terletak di benua Eropa. Swedia dipilih sebagai tuan rumah penyelenggara selaku negara pertama yang mengusulkan, sehingga konferensi tersebut juga kerap disebut Konferensi Stockholm. Selanjutnya, potensi sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam di Indonesia, semua potensi alamnya dapat dikembangkan untuk proses produksi atau berkembang. Hanya saja, manusia-manusia di Indonesia tidak pintar-pintar mengolah kekayaan sumber daya alamnya untuk menjadi berguna untuk negara Indonesia itu sendiri. Justru, banyak industri-industri asing yang lebih memanfaatkan negara Indonesia ini menginvestasikan industrinya di negara ini untuk memanfaatkan kekayaan-kekayaan sumber daya alamnya yang akan diolah dan nanti dijual dan hasilnya dibagi dua antara membayar tenaga kerjanya yaitu rakyat Indonesia itu sendiri dan sebagiannya diambil untuk pemasukan negara industri asing tersebut. Jadi sumber daya alam di Indonesia setiap tahun ke tahunnya akan hilang begitu saja karena tidak dimanfaatkan secara penuh. Jika kekayaan sumber daya alam di Indonesia diolah oleh negara Indonesia itu sendiri dan hasil olahannya akan diekspor atau dijual ke negara-negara lain, maka Indonesia akan kaya dari segi sumber daya alamnya maupun kaya perekonomiannya. Tapi hal tersebut berbanding jauh jika kita lihat secara kenyataan. Sangat miris sekali kalau kita lihat sekarang-sekarang ini. Dulu Indonesia pada sumber daya alamnya bisa mengimpor hasil di bidang pertanian atau beras, buah-buahan, dan sebagainya ke negara sebelah. Sedangkan sekarang Indonesia mengekspor beras dan buah-buahan dari negara sebelah. Karena sebagian dari lahan pertanian yang berada di Indonesia sudah dibangun gedung-gedung yang tidak berguna sebagian investasi dari negara asing. Jadi diharapkan untuk rakyat Indonesia dan dibantu juga oleh pemerintahannya agar melihat sumber daya alam kita yang terbuang sia-sia karena tidak adanya pelestarian dan penjagaan ketat untuk sumber daya alam dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, faktor penyebab kelangkaan sumber daya alam itu ada 6, yaitu pertama, jumlah penduduk yang kian bertambah. Faktor pertama yang membuat SDA ini kian langka adalah jumlah penduduk di bumi ini semakin hari semakin bertambah. Jika pertumbuhan penduduk di bumi ini semakin bertambah, maka itu juga bisa meningkatkan jumlah kebutuhan penduduk. Meningkatnya kebutuhan untuk hidup tidak sepadan dengan jumlah SDA yang ada. Kedua, bencana alam. Terjadinya bencana alam seperti banjir, tsunami, badai puting beliung, longsor, erosi, dan berbagai macam musibah lainnya juga turut berpengaruh pada kelangkaan sumber daya alam, hewan, tumbuhan, tanah, dan SDA lainnya. Ketiga, kerusakan sumber daya yang tidak dapat diperbaiki. Penyebab kelangkaan SDA ini juga bisa diakibatkan dari rusaknya sumber daya alam tersebut. Misalnya udara bersih. Ketika udara bersih tercemar melalui radiasi dan polusi, maka tidaklah mudah untuk mengembalikan udara bersih yang sudah tercemar dan menjadi langka. Keempat, letak geografis yang berbeda satu sama lain. Sumber daya alam antara satu negara dengan negara lain bisa berbeda-beda. Mungkin Indonesia kaya akan SDA karena dianugerahi dengan tanah yang subur, sumber daya tambang yang banyak, stok air yang melimpah, dan sebagainya. Namun bisa jadi ada negara yang tidak seberuntung Indonesia yang dilengkapi dengan SDA yang melimpah.
Yang kelima, keserakahan manusia. Manusia yang memiliki sifat serakah yang tidak selalu merasa cukup atas apa yang dimilikinya bisa menjadi salah satu faktor penyebab kelangkaan sumber daya alam. Penebangan hutan secara sembarangan, membakar hutan, dan membuang sampah tidak pada tempatnya adalah beberapa contoh dari bentuk eksploitasi alam yang mencerminkan sifat serakah pada manusia. Keenam, kemampuan produksi yang terbatas. Ada beberapa sumber daya alam yang bisa diperbarui dan ada yang tidak. Misalnya hewan dan tanaman. Keduanya adalah contoh sumber daya alam yang memang bisa diperbarui karena melakukan perkembangan biakan. Meski berada di lingkungan sekitar makhluk hidup, sumber daya alam juga memiliki jumlah yang terbatas. Oleh karena itu, pelestarian sumber daya alam perlu ditingkatkan kembali agar keberlangsungannya pun semakin lama. Untuk menangani permasalahan sumber daya alam di Indonesia, dibuatlah Peraturan Ketetapan MPR RI Nomor 9 Tahun 2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan SDA, khususnya pada pasal 6. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana, serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya. Sedangkan kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Tugas-tugas konservasi menurut Undang-Undang 32 Tahun 2009 ini dijabarkan langsung dalam bab ke-6 yang berjudul pemeliharaan. Pada pasal 57 yang berbunyi, pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya 1. Konservasi sumber daya alam, 2. Pencadangan sumber daya alam, 3. Pelestarian fungsi atmosfer. Adapun untuk mengatasi kelangkaan ekonomi, ada beberapa hal yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama, menghemat penggunaan sumber daya alam, yang kedua, memelihara dan melestarikan sumber daya alam, dengan cara penanaman kembali lahan-lahan yang gundul, peremajaan hutan, pembuatan teras ring, pembuatan saluran pembuangan air sesuai konturnya, dan yang ketiga, menciptakan barang substitusi merupakan salah satu cara mengatasi sumber daya alam. Selanjutnya, Deklarasi Stockholm merupakan deklarasi dalam Konferensi Lingkungan Manusia yang diadakan PBB pada tahun 1972 di kota Stockholm, Swedia. Latar belakang diadakannya deklarasi ini adalah diselenggarakannya pertemuan dan konferensi PBB tentang lingkungan manusia, yang dimana salah satu tujuan PBB adalah pengembangan lingkungan dan interaksi manusia, human environment and interaction. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam juga memiliki jumlah yang terbatas. Dalam hal sumber daya alam yang terbatas ini, maka perlu adanya peningkatan pelestarian agar pengelolaan sumber daya alam lebih berkesinambungan, ditinjau dari ketetapan MPR RI Nomor 11 MPR 2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam, khususnya pada pasal 6. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta berkesinambungan, dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya. Sumber daya alam di Indonesia, semua potensi alamnya dapat dikembangkan untuk proses perkembangan produksi. Hanya saja warga Indonesia tidak memanfaatkan sumber daya alam dengan baik. Justru banyak industri asing yang lebih memanfaatkan peluang ini. Salah satunya dengan cara menginvestasikan industrinya di negara ini untuk memanfaatkan kekayaan sumber daya alam di negara Indonesia. Kurangnya kesadaran warga negara untuk melestarikan dan menggunakan dengan cerdas peluang ini akan berdampak negatif terhadap sumber daya alam di Indonesia, yang dimana setiap tahunnya akan hilang begitu saja karena tidak dimanfaatkan secara penuh. Jadi harapannya untuk rakyat Indonesia dengan bantuan oleh pemerintahnya lebih mengutamakan pelestarian dan pengelolaan sumber daya alam untuk kebutuhan dalam negeri.